Kalau saya pribadi ya, biasanya gitu, nyari sisi ilmiahnya, nyari sisi agamanya gitu. Oh, ini ada kejadian kayak gini gitu. Biasanya saya langsung cari tahu tuh di Google atau di mana gitu, nanya dari dua sisi gitu. Nah, kalau dari Kang Guru sendiri gimana? Horor itu wajar dan itu dalam tanda kutip biologis. Itu adalah aktivitas biologis dalam otak kita. Dan kenapa biologis? Iya, biologis tentu saja. Kenapa kita itu adalah makhluk biologis? Karena ini kata-kata favorit saya. Kita itu adalah makhluk biologis dan karena itu ketika kita berhadapan dengan fenomena-fenomena yang terkait dengan tubuh kita, maka hal pertama atau pendekatan pertama yang harus kita ambil itu adalah pendekatan biologis. Karena kita makhluk biologis kan? Nah, jadi kalau misalkan kita... Dulu kalau zaman sekolah, misalnya biologis, pasti mikirnya udah jorok. Iya. Aktivitas biologis itu jorok ya. Kenapa ya? Iya. Ya, memang perspektif orang tuh gak bisa dikendalikan. Tapi, misalkan ya, kita takut pada hantu. Takut pada hantu itu kenapa? Ternyata takut pada hantu itu beda-beda juga. Di Amerika Serikat, rasa takut pada hantu itu bukan pada hantu secara internal, tetapi pada apa yang mungkin bisa dilakukan oleh hantu. Makanya hantu-hantu di Amerika Serikat, di barat itu, bawa senjata. Kadang gergaji mesin, kadang golok, pentungan, atau yang kayak Wolverine gini. Weng, bisa nyodet-nyodet orang kayak gitu kan. Jadi hantu di sana itu hantu yang bisa memberikan dampak langsung kepada, makanya mereka tuh takut. Karena mereka tidak terlalu percaya, atau mereka itu punya kebudayaan yang lebih rasional, sehingga ketika pun mereka harus takut, maka harus dibuat takut, maka hantu-hantu mereka itu harus memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan. Jadi bisa ngebunuh misalkan. Atau mereka bawa golok gitu. Kan gitu ya. Itu Freddy Krueger yang semacam itu tuh bawa senjata. Nah, hantu-hantu di Indonesia itu nggak bawa senjata. Karena hantu di Indonesia itu menyesuaikan dengan budaya masyarakat Indonesia yang takut orang mati. Karena itu semua hantunya itu adalah orang mati. Mau dia bisa ngebunuh orang, mau enggak, hantunya itu adalah hantu orang mati. Jadi karena kita itu dulunya masih dalam tanda kutip animisme dan dinamisme, percaya pada roh orang mati, nenek moyang dan sebagainya. Mereka bisa memberikan faedah, memberikan manfaat dan memberikan mudarat kepada kita. Kepercayaan mereka seperti itu. Karena itu kita itu fokusnya pada orang yang sudah mati. Di Arab ceritanya lain lagi. Orang yang udah mati dikuburin di bawah rumahnya sendiri. Mereka nggak takut sama orang yang mati. Tapi mereka takut pada sesuatu yang bisa menyebabkan kematian. Makanya hantu-hantu di sana misalkan yang gaul gitu ya, makan mayat atau ya yang semacam itu, dan biasanya dihubungkan dengan agama. Jadi, nah dari situ saja kita bisa menilai bahwa hantu-hantu itu bisa kita jelaskan dalam konteks budaya. Nah, kenapa manusia hantu bisa dijelaskan dalam konteks budaya? Karena manusia punya rasa takut. Misal kita takut, ini masalah biologis. Kalau kita ada dalam kegelapan, kita akan mengalami kesulitan. Karena itu kita takut takut pada kegelapan. Kalau kita bertemu dengan macan, itu nggak bisa dikontrol. Rasa takut kita itu muncul tanpa bisa dikontrol. Di depan mata kita tiba-tiba ada macan, nggak bisa dikontrol. Kenapa? Ya karena itu adalah bagian dari mekanisme pertahanan diri manusia ketika bertemu dengan macan. Kan begitu. Makanya kita menjadi takut. Jadi rasa takut terhadap apa? Misalkan terhadap kegelapan, terhadap ketinggian, terhadap misalkan dalam laut yang tadi itu dan sebagainya, itu semuanya berhubungan dengan aktivitas otak yang secara biologis untuk bisa memahamkan diri kita gitu pada satu bahaya tertentu. Nah, kalau kita sudah takutnya berlebihan, rasa takut berlebihan itu bisa memunculkan masalah-masalah lain dalam otak, misalkan halusinasi yang tadi itu. Misalkan apa gitu. Ya banyak kan kejadian seperti itu. Atau bahkan ada beberapa penyakit tertentu yang bisa membuat orang melihat hantu. Nah, kalau takut kehilangan cinta biologis juga? Iya, biologis tentu saja. Biologis juga ya? Iya, itu urusan cinta tuh urusan biologis banget. Oke, nanti kita bikin episode tentang cinta kali ya. Pernah ngalamin takut kehilangan cinta? Siapa? Udah kehilangan. Oh, udah kehilangan. Iya.